tidak semudah itu. Saya resikonya itu dulu kalau habis sepak bola itu ya resikonya saya pasti dipukuli sama ibu tiri nih. Sama ibu tiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Cak Ramadan di podcast Ayo Berkata Jujur. Nah, pada kali ini kita kedatangan orang yang tidak asing lagi di dunia sepak bola, khususnya di Kabupaten Jember. Siapa dia? Inilah Jaya Hartono. Ya, selamat datang Mas Jaya. Selamat datang, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Nah, Mas Jaya dianggap sebagai legend bagi persepak bolaan di Kabupaten Jember. Berbagai macam prestasi mungkin ada, ya sudah diraih sampai menjadi kapten di Persib Jember. Nah, bisa diceritakan Mas Jaya perjalanan karir sampean itu mulai cilik ku piye? Ya, mulai zaman dulu ku piye? Wis gak usah ditutup-tutupi karena memang ini tajuknya adalah Ayo Berkata Jujur. Kalau memang terjadi sesuatu nantinya dulu soal itu wis gak usah isin-isin. Toh ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oh, ternyata perjalanan karir Mas Jaya seperti ini bisa sampai sekarang seperti ini. Nah, silakan Mas Jaya. Berkaitan dengan pertanyaannya Masa tadi bahwa saya ini orang desa, Masa. Jadi saya ini besar kecil masa kecil saya itu ada di desa, jadi tepatnya di Desa Jakru. Oh iya. Desa Jakru sekarang ada Jombang Kendong ya? Iya, dulu Kecamatan Kendong. Sekarang menjadi desa sendiri Paseban. Dulu Paseban itu Padukuhan. Saya lahir di sana, Masa. Lahir di sana, cuma saya agak besar itu di desa tetangga, di Desa Kraton. Nah, jadi tetangga desa itu hanya cuma masih satu kecamatan di sana. Saya ikut ibu tiri. Jadi bapak saya ini punya istri. Ini cerita yang saya jujur ini Mas, karena memang ini permintaan jenengan. Iya. Bapak saya ini punya istri, tidak punya anak. Istri yang pertama. Iya. Maka disarankan sama istrinya, istri bapak saya maksudnya, itu disarankan untuk nikah lagi. Tapi persyaratannya kalau punya anak laki-laki nanti diminta kan gitu kan. Oh gitu. Ya. Akhirnya dapat ibu saya ini. Saya ini kan 3 bersaudara. Saya nomor 2 Masa, laki-laki sendiri. Akhirnya seminggu setelah kelahiran saya langsung dibawa ke ibu ini, ke ibu tiri lah. Ibu tiri. Ya. Nah, di situ sudah saya besar tumbuh di sana. Saya sekolah SD itu di SD Kraton 1 kalau tidak salah. Ya di sana saya mulai karir sepak bola, walaupun di bahasa Jawanya itu di Tegalan, di ladang, di sawah, di jalanan, pokoknya kalau ada halaman agak sedikit luas agak luas sih dimanfaatkan betul ya. Jadi kita harus tidak sebelah lawan sebelas. Jadi bolanya pun tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan keren-keren. Udah dulu Dulu itu bahasa Jawa itu kelaras. Kalau daun pisang lah. Daun pisang daun dulu gitu ya. Resikonya ya kaki luka semua sudah. Kalau bermain itu kan tidak ideal itu namanya gitu. Kalau itu bukan benar-benar bukan tarkam lagi ya itu ya. Wis tawuran orang di situ ya. Terus Mas ya. Tapi dari situ sebenarnya saya baru menilai, menganalisa bahwa ya di situ sebenarnya skill kita tumbuh, karakter kita tumbuh. Karena akhirnya kita menjadi pemain itu semacam bakat alam kan. Jadi nggak ikut SSB seperti sekarang ada pelatih yang memang benar-benar mengarahkan Mas Jaya untuk menjadi pemain begini nggak ada. Bahkan kalau bicara saya sendiri, saya tidak punya geng, tidak punya garis keturunan yang kakek atau nenek saya menjadi pemain, tidak ada gitu. Nah, perjalanan dari SD waktu di kampung itu kan ikut ibu tiri nih. Ya. Nah, sampai kemudian SMP mungkin sudah mulai mengenal bagaimana sepak bola yang benar itu. Apa seperti itu Mas? Apa SMP-nya masih tetap ada di desa itu atau sudah pindah? Jadi kan saya tinggal di Desa Kraton. Orang tua saya ada di Desa Paseban. Jadi keluarga saya ini kan dari keluarga miskin Masa. Iya. Kalau sekarang ini
keluarga prasejahtera, ya, gitu kan. Jadi saya 5 SD tinggal dengan ibu tiri, orang tua saya ini dan mbak dan adik saya itu ikut transmigrasi, maka saya di Desa Kraton ini tinggal sendiri sama ibu tiri ini saja. Jadi ya sampean bisa bayangkan lah, waktu itu seorang perempuan, ada saya, sudah ya dia berpikir tentang bagaimana cara menghidupi saya, bagaimana mengontrol pergaulan saya bahkan gitu. Makanya di situ saya berkaitan dengan sepak bola itu ya penuh dengan liku-liku gitu. Jadi tidak semudah itu. Saya resikonya itu dulu kalau habis sepak bola itu ya resikonya saya pasti dipukuli sama ibu tiri ini. Sama ibu tiri. Ya. Mungkin karena sayang. Ya karena sayang menurut saya. Jadi saya bisa mengartikan sekarang ini bahwa itu sebenarnya bentuk sayang, bentuk perhatian saya. Karena mungkin ya ibu ini kan berpikir sampai saya ini nanti keselio atau luka atau kalau patah ini dari mana untuk mengobati. Makanya saya dulu dilarang memang sepak bola itu. Tapi ya itu karena itu mungkin sudah jalan saya ini tidak bisa dilarang. Saya berani ambil resiko itu walaupun sehabis main bola pasti resikonya pasti dipukuli saya. Gitu ya. Iya. Berarti sambil nyuri-nyuri gitu ya. Iya. Nah cerita itu akhirnya berlanjut. Saya pindah ke Kencong, Mas. Pindah ke Kencong. Ya, karena saya umur sekitar 3 atau 4 tahun itu. Oh, bukan, saya kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu orang tua saya kan memang meninggal di Aceh sana. Yang trans itu? Iya. Ya. Itu orang tua yang laki? Orang tua laki, kan termasuk ibu saya juga di sana. Gitu. Dia meninggal, ceritanya saya nggak tahu persis lah ya, baru saya tahu bahwa bapak saya itu orangnya bandel, nggak kena dikandani, akhirnya ya akhirnya kena sakit lah akhirnya. Iya. Nah, makanya saya umur 5 SD itu saya pindah ke Kencong. Di Kencong itu ada Yayasan Panti Asuhan. Saya masih ingat betul itu Yayasan Panti Asuhan Al-Falah kalau tidak salah, Jalan Semeru Kencong. Iya. Saya pindah di sana. Di sana pun hasrat sepak bola saya jadi SD saya di SDNU waktu itu di Ponjen Kencong sana. Ya, jadi hasrat sepak bola saya tidak bisa dihentikan juga. Jadi saya termasuk yang ngompori teman-teman sekolah itu untuk bolos untuk sepak bola gitu. Saking senangnya sepak bola. Dan resikonya pun di yayasan itu kan memang tidak dibentuk untuk olahraga waktu itu. Ini lebih kepada religius ya, Iya. Ke arah sana. Saya sendiri sering keluar dari panti asuhan itu gitu. Jadi sering pelatihan di luar. Ya itu resikonya saya pasti dipukuli juga, dikepuki lah. Tapi ibu masih ada, ibu tiri masih ada. Ibu ada, tinggal sendirian. Ya sendirian. Terus gimana? Saya akhirnya di sana itu sampai saya SMP. SMP saya SMP Al-Ma'arif Jombang, saya sampai kelas 2 di sana. Bakat saya mulai berkembang di sana. Dulu ada event gala siswa antar SMP. Disitulah mungkin dulu ada almarhum Pak Nasruing atau Pak Ing itu dari Jember memantau saya, jadi saya ditawari dulu untuk diajak ke Jember ikut klubnya gitu. Saya berbakat ya, sebagai berbakat gitu. Nah saya sebagai orang desa tahu Jember gitu seneng saya. Luar biasa gitu. Wih, aku Jember gitu. Akhirnya gitu. Iya, akhirnya saya pamit itu tidak boleh dari panti asuhan. Iya, dari panti asuhan. Karena memang ya tujuannya memang bukan untuk sepak bola di sana. Jadi ada arahan-arahan yang saya mengartikannya itu ke arah religius lah, harus ngajinya harus pateng, sholatnya, jadi pelajarannya memang pelajaran untuk akhirnya saya memberontak lah bahasanya pada waktu itu. Saya dengan alasan ibu ini saya bawa bukan dengan alasan untuk ke Jember, tapi untuk dibawa pulang. Padahal saya tujuannya supaya bagaimana saya bisa keluar dari panti asuhan dan ikut klub Jember. Gitu. Ya, akhirnya saya memang keluar di panti asuhan itu. Nah, saya akhirnya di Jember itu, saya dulu kan sekolahnya kan di SMP Al-Ma'arif. Jadi untuk bisa nyampe ke Jember
itu saya dulu tuh pinjam uang ke temen. Jadi ada teman saya sekarang tinggal di Surabaya, itu temen yang tak anggap manusia sejarah betul gitu loh. Jadi saya kalau mau berangkat ke Jember tuh pinjam, nanti dari Jember itu biasanya dapat transport waktu itu 2.500 masih mas. Gitu ya. Iya itu cukup sudah untuk apa? Pulang pergi naik angkot kalau dulu kol kan. Ya, nanti dari Tawang Alun itu ada bus Damri itu. Nanti sampai ke bank kita jalan kaki sudah ke lapangan Tunggul. Gerbang Tunggul itu. Nanti dapat transport dari sana saya kembalikan ke teman. Itu sampai apa namanya? Ada sekitar hampir setahun itu saya. Nah, sampai pada akhirnya ada Persib Junior itu. Ada Persib Junior. Ya, saya salah satu yang masuk. Tapi tetap SMP-nya di Ma'arif itu ya? Sampai kelas 2 saya. Sampai kelas 2. Iya, nah, kenapa saya terus pindah ke Jember itu? Termasuk sekolah? Sekolah, ya. Karena saya masuk di Persib itu. Karena saya sudah mengabaikan sekolah karena senangnya masuk di Jember ini. Iya. Saya sekolah sudah jarang masuk sudah. Jadi pikiran saya ini sepak bola terus sudah mas. Nah, akhirnya di situ saya dengan almarhum Pak Haji Mahmud itu dulu ketua Persib beliaunya. Jadi sudah menjamin saya ditawari wis sekolah pindah ke Jember gitu. Nggak usah mikir mau sekolah di mana, makan di mana. Yang penting bakatmu harus apa? Tersalurkan gitu kan. Saya melihat ada manulah bahasanya itu ya, ada emas di kakimu gitu bahasanya. Ya saya pada waktu namanya posisi saya kan berpikir sendiri ya, saya pasrah aja sudah. Saya melihat memang Pak Mahmud pada waktu itu kan memang apa menjamin masa depan saya gitu. Jadi ada bahasa kalau nanti gagal di sepak bola paling enggak beliau juga akan mengarahkan ke profesi yang lain gitu. Nah, saya manut memang mas waktu itu mas. Nah itu sudah saya akhirnya pindah dari SMP Al-Ma'arif kelas 2 terus masuk di SMP Kartika Jember itu saya. Nah itu sudah awalnya saya, jadi itu sekitar tahun 89 ya mas. 89. Iya, saya masuk Jember itu 89. Nah di situ saya tahun 90 masuk Persib Junior. Iya. Jadi kalau dulu itu Piala Sulatin namanya. Tahun 90 ya? Iya. Wow. 90 dulu manajernya itu masih Pak Nagani itu kalau nggak salah itu. Dan Dim atau Dan Ramil gitu kan. Iya. Ketua Persibnya Pak Haji Mahmud almarhum. Masih Bupati Pak Bupatinya Pak Winarno kalau nggak salah. Iya, sebelum Abah Samsul itu. Itu dari situ kemudian karir Mas Jaya itu terus berkembang ya? Ya, saya di Persib ya apa nah? Ya kalau saya ngomong dulu Persib zaman-zaman tradisional lah ya. Sampai saya itu dulu mengalami Persib zaman profesional, zamannya Abah Samsul. Sampai sekarang ini saya melihat sepertinya mau kembali ke tradisional walaupun semoga enggak gitu. Jadi saya mengalami masa-masa nanti mungkin ada waktu sendiri ya membahas tentang itu ya. Sekarang perjalanan Mas Jaya aja dulu. Dari apa namanya SMP-nya pindah ke sini ya. Kemudian sampai jadi pemain junior kan gitu ya. Terus gimana itu? Setelah menjadi pemain junior ada jaminan nggak dari orang yang menjadi bapak asuh misalnya di sini kehidupan ya paling tidak saya kan pindah iya saya pindah sini, kan? Iya saya pindah akhirnya memang tinggal di rumahnya Haji Mahmud di Jalan Gajah Mada waktu itu Gajah Mada 272 saya ingat itu tahun 90 itu Pak Mahmud Haji Mahmud Sarjoyono Persib saya ya intent sudah jadi dari Persib saya tahun Persib Junior itu tahun 90 saya di klub Jember itu terus Persib Juniornya 91 sampai 92 kemudian saya sampai hampir 5 tahun itu ada di Persib Senior waktu itu cuma kan kondisi Persib zaman itu kan tidak seperti sekarang kan sekarang karena ada mes ada apa kalau dulu ya kita apa namanya ya karena swadaya lah mungkin gitu jadi habis latihan pulang nanti main lagi kumpul lagi kapan gitu kan. Jadi yang saya bilang itu masa-masa tradisional lah gitu. Saya ngalami itu dengan beberapa teman mantan Persib itu di masa-masa itu tahun 90-an itu. Baru saya setelah sekitar 5 sampai 6 tahun itu bela Persib. Persib pada waktu itu ada
tawaran untuk mengirimkan pemain untuk diseleksi di Indosemen itu. Oh, Itu tahun 95 itu Mas. iya iya iya. 95 pada waktu itu ada 10 pemain Persib yang berangkat ke Bogor sana Indosemen. di Cibinong ya, di Indosemen untuk diseleksi. Akhirnya alhamdulillah saya dan senior saya yang dari Baratan tuh Mas Heri itu yang akhirnya nyangkut yang lolos seleksi itu gitu. Nah dari situlah awal karir saya sebenarnya, awal karir sepak bola saya, karena saya baru mendapatkan gaji ya di situ sudah awalnya di Indosemen itu. Indosemen ya. Iya di Indosemen. Saya di sana setahun, kemudian ini kan cerita ini Mas. Iya iya. Tidak apa-apa. Jadi apa namanya, setahun saya di sana, kemudian ada merger pada waktu itu kalau tidak salah Liga Danhil itu. Jadi Liga Danhil itu Indosemen merger sama Mataram Putra. Salah satu klausulnya itu kan separuh pemain dari Indosemen, separuh dari Mataram Indosemen. Makanya ada proses seleksi juga di Indosemen itu. Alhamdulillah saya lolos juga di sana. Masuk 15 pemain yang dikirim ke Mataram, ke Jogja. Akhirnya saya pindah ke Jogja ya Mas. Pindah ke Jogja. Ya, Mataram Putra menjadi Mataram Indosemen pada waktu itu. Itu di Liga 1, Liga 2. Itu sudah liga profesional? Iya, liga profesional sudah. Mataram Indosemen. Dulu ada kaptennya Nyong Nolong Bulan, ya, Bagi Lasut dan lain-lain itulah senior-senior saya di sana. Saya 2 tahun di sana, Liga Danhil sama Liga Kansas. Kemudian saya pindah lagi. Saya orangnya Mas apa ya, seneng apa namanya ya, karena mungkin latar belakang itu gitu loh, jadi senang berpindah-pindah saya sambil belajar apa karakter kultur. Jadi saya dulu kalau ikut klub itu kalau tur di mana, di Papua, di Maluku itu pasti ngelayap saya ke pasar-pasar kemana, saya senang saya lihat apa kuliner, tahu masyarakat ya, terus masyarakat setempat bagaimana itu, makanya saya senang kuliner gitu. Jadi saya setelah dari Indosemen saya pindah ke Indonesia. Saya sempat ke Mitra Surabaya dulu. Mitra Surabaya ya, dulu. Tapi Galatama waktu itu. Iya. Sudah Galatama apa yang? Iya. Kan Mitra ABG yang kemudian kan itu. Saya zamannya Rudi Kelce sama Joko Malis pada waktu itu. Saya termasuk tergolong pemain muda dulu, ada dengan beberapa teman di sana itu. Setelah dari Mitra itu saya terus ke Pekanbaru kalau tidak salah. Pekanbaru. Ya, ada PSPS dulu. PSPS Pekanbaru. Iya, PSPS Pekanbaru. Terus sempat ke Indosemen. Indosemen mana? Persijatim Mas. Persijatim. Ya, Persijatim yang sekarang harga jadi Sriwijaya FC itu kan. Iya. Ya. Sempat di PSPL Bandang Lama. Nah, 2002 itu setelah saya pindah dari klub-klub itu 2002 saya ditelepon oleh dulu Bupati Jember. Ya, supaya pulang karena pada waktu katanya pasti target dan itu kan. Jadi putra-putra daerah yang ada di rantau yang ikut klub luar itu supaya diminta untuk pulang gitu kan. Memperkuat Persib. Ya, itu 2002. Ya alhamdulillah 2002 itu setelah 32 tahun Persib berkutat di divisi 2, dulu divisi namanya. Kalau sekarang kan Liga 1, Liga 2. Ya. Liga 3, kira-kira Liga 3 lah kalau sekarang. Itu akhirnya bisa naik ke divisi 1 pada amatir ke semi profesional. Ya, semi profesional divisi 1 itu sekitar tahun 2002 itu. Iya. Dan teman-teman. Tapi naik bener ya? Naik dari kasta terendah ke kasta lebih tinggi ya. Di Persib. Kemudian 10 tahun kemudian 2010 kalau tidak salah. 8 tahun Mas, 8 tahun kemudian itu kan naik juga kan, sempat kita ke divisi utama kalau tidak salah, divisi utama Persibaya itu. Nah itu sudah saya ke Persib, habis itu saya setelah dari Persib itu saya sempat ke Persegi Gianyar, sempat ke Perseden Denpasar, Persib Probolinggo, MP Mojokerto, banyak lah apa, Tarakan, bahkan di Palangkaraya itu juga, karena ya itu saya ketika ditawari teman itu sudah mikir panjang sudah. Pokok karena memang saya orangnya pokok iso urip lah gitu, pokok iso duwe konco wis gitu loh. Wis berangkat aja wis budal aja wis gitu. Jadi mendak ribet urusan. Tapi waktu itu belum berkeluarga kan Mas? Masih bujang ya?
Ya merantau kemana-mana? Iya, ya ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum berkeluarga. Tapi kan ya semuanya kan tetap diskusinya dengan keluarga. Sampai kemudian kembali lagi ke Persib Jember. Kembali ke Persib, menutup karir sepak bola juga di Persib juga. Di Persib Jember sampai menjadi kapten kalau nggak salah ya. Iya, ya saya 2002 itu dulu kapten saya. Sudah kapten ya situ ya. Sama pemain-pemain. Iya, senior saya itu banyak. Ya, alhamdulillah. Jadi benar-benar loyalitasnya terhadap sepak bola tidak diragukan lagi Mas Jaya ya. Nah, terus setelah menjadi pemain itu kan lebih banyak nganggur gitu ya. Ya. Apa ada sempat menjadi pelatih atau asisten pelatih atau gimana? Ya saya kalau di Jember itu kan termasuk salah satu ketua klub saya. Untuk di internal PSSI-nya, Tanggul Putra saya ketuanya. Tanggul ya? Ya, Tanggul Putra. Untuk di Persibnya saya 2018 nih ya sempat juga menjadi asisten pelatih Persib gitu. Dulu ada Mas Mirsa itu sebagai manajernya. Saya sempat menjadi asisten. Mirza. Target berikutnya. Ya, kira-kira itu Mas. Jadi ya di luar itu sih ya kita orang bola tidak akan lepas dari itu gitu. Jadi saya di tengah negara susah ini ya tetap berputar di sepak bola. Tetap di sepak bola. Latih, memberi motivasi lah kepada adik-adik ini supaya paling tidak kan kalau saya ini kan termotivasi karena saya punya anak laki-laki gitu. Jangan sampai dengan sepak bola ini paling tidak bisa mengurangi kenakalan remaja. Tapi anak juga ikut seperti bapak gitu ya? Iya ikut, walaupun bakatnya tidak sama atau jalan menariknya tidak sama garisnya gitu. Tapi semangat untuk sepak bola tiga-tiganya ikut sepak bola. Oke. Nah sekarang kan pertanyaannya adalah ketika sudah tidak menjadi pemain ya, menjadi asisten pelatih pun sudah tidak begitu ya. Nah, apa kesibukan Mas Hartono? Apakah main antar kampung atau di bond oleh klub lain dan lain sebagainya? Ya alhamdulillah Mas. Tadi saya ini dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi saya di usia yang seperti ini, ya masih ada aja yang ajakan. Sekarang lagi ngetren ini usia 40, usia 45. Ya alhamdulillah saya akhirnya justru di hari tuanya ini. Saya bisa bermain dengan Yusuf Eko Dono, dengan legenda Persibaya, legenda Arema. Saya sering main di wilayah barat sana. Alhamdulillah Mas. Dulu padahal di usia muda lebih sering saya nonton di TV gitu. Bahkan ada yang jadi lawan tanding di lapangan gitu. Yang jadi satu lapangan. Iya. Kalau sekarang ini justru menjadi teman akhirnya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi saya cukup bersyukur karena memang ya kesehatan itu memang penting menurut saya gitu. Menjaga stamina betul ya. Jadi di luar itu ya ada usaha-usaha Mas, walaupun kadang naik turun itu biasa lah. Kemudian dari dinamika keluarga, dinamika ekonomi itu biasa sudah. Demikian bincang-bincang saya dengan Mas Jaya Hartono untuk segmen yang pertama, yaitu tentang sejarah dan profil dari Mas Jaya Hartono, sehingga banyak orang menyebut dia itu sebagai legend di persepak bolaan Kabupaten Jember ini. Dan kita memang memahami bahwa loyalitas Mas Jaya Hartono di dunia sepak bola ini nggak bisa diragukan lagi. Demikian bincang saya hari ini. Saya Ramadan di Ayo Berkata Jujur. Terima kasih. Jangan lupa segmen berikutnya harus diikuti.